Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Simon Hendi Saputra NPM 75, Andi Setiawan NPM 78, Muhammad Rahman NPM 81, Adi Satria Pradana NPM 95, Ais Januar Hidayat NPM 99, Aldino Ikalanenggali NPM 107, Gali Hadi Prastian NPM 111. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama, pengertian dan komponen bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas dikenalkan pertama oleh Osterwalder dan Bickner, menjelaskan mengenai pemikiran sebuah bisnis diciptakan, diberikan, dan ditangkap nilainya. Osterwalder dan Bickner membuat sebuah pendekatan model kanvas, yaitu 9 building blocks yang terdiri dari customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partners, dan cost struktur. Manfaat BMC: memungkinkan berpikir secara visual. BMC akan menciptakan group thinking dengan cara mencetak versi berukuran poster besar dan menempelkan ke dinding, kemudian menggunakan sticky notes seperti post-it untuk mengisi 9 bagian building blocks. Fokus BMC memungkinkan bisnis memahami bagaimana masing-masing aspek berhubungan dengan yang lain. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis dan akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan bisnis. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan melihat gambar keseluruhan bisnis sehingga dapat melihat area kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai value proposition. Jadi menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dengan para kompetitornya. Hal-hal yang dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan nilai proporsi antara lain. Yang pertama ada newness, yang kedua performance, yang ketiga customization, dan yang keempat getting the job done, yang kelima desain, dan yang keenam brand atau status, dan yang ketujuh price, dan yang ke-8 cost reduction, yang ke-9 risk reduction, dan yang 10 accessibility, dan yang terakhir ada convenience atau usability. Selanjutnya ada channel. Channel sendiri menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikannya. Yang selanjutnya, customer relationship. Hubungan pelanggan dibangun sesuai dengan customer segment. 3 cara, yaitu yang pertama customer acquisition, yang kedua ada customer retention, yang ketiga ada upselling. Kemudian revenue stream. Model bisnis yang melibatkan 2 tipe revenue stream yang berbeda antara lain. Yang pertama, transaction revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Yang kedua ada recurring revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberikan value proposition kepada pelanggan dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah pembelian. Dalam menghasilkan pendapat ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu asset sale, usage fee, subscription fee, leasing atau renting atau leasing, kemudian licensing, brokerage fee, and advertising. Key resource merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan untuk membuat bisnis dapat berjalan. Selanjutnya, key activities menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Key partnership. Perusahaan membentuk aliansi atau kerjasama karena berbagai alasan. Kemitraan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama strategic alliance between non-competitor, yang kedua cooperation, yang ketiga joint venture to develop new business, yang keempat buyer supplier relationship to assure reliable supplies. Cost struktur menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Selanjutnya ada customer segment. Pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Tanpa pelanggan, maka sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang mereka bangun.
Jadi customer segment ini sangat penting bagi perusahaan. Ketika perusahaan akan dibangun, pastinya kita harus menentukan customer segment tersebut. Ada beberapa tipe dari customer segment, yaitu mass market, niche market, segmented, dan diversified. Nah, di sini kami memberikan contoh BMC pada usaha jasa. Bisa dilihat dari tabel-tabel tersebut, ada customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activity, key results, key partner, cost structure, revenue stream. Jadi pada usaha jasa ini customer segmentnya sudah jelas dan sudah ditentukan. Customer relationship-nya pun sudah ditentukan, dan yang paling membedakan antara kompetitor dengan usaha jasa ini adalah ada di value proposition. Key activity adalah beberapa kegiatan yang selalu dilakukan. Key partner adalah orang-orang ataupun mitra ataupun perusahaan yang bekerja sama dengan usaha jasa tersebut. Key result adalah sumber daya manusia, sumber daya intelektual, dan sumber daya fisik. Dan channel adalah saluran yang digunakan pada usaha jasa tersebut. Salah satunya adalah Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Cost structure di sini adalah pengeluaran keuangan pada usaha jasa tersebut, dan revenue stream adalah pendapatan pada usaha jasa tersebut. Dari mana pendapatan itu didapatkan? Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait dengan epicenter BMC Inovasi. Osterwalder dan Pickner tahun 2010 membedakan inovasi model bisnis berdasarkan 5 titik dari mana transformasi suatu model bisnis berasal, yaitu research drive, offer driven, customer driven, finance driven, multiple epicenter driven. Mungkin itu saja presentasi kali ini dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.